ini kita mau beribadah. Dan sebelum beribadah, mari kita membacakan tata tertibnya terlebih dahulu. Yang pertama, harus sudah mandi dan berpakaian rapi dan sopan. Yang kedua, ibadahnya tidak boleh sambil tidur-tiduran, makan, dan tidak sambil main game. Yang ketiga, mengikuti ibadah dengan baik dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang keempat, persiapkan uang persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sekarang mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Walaupun masih online, kami tetap semangat. Semoga corona cepat berlalu, supaya kita bisa beribadah offline di gereja. Berkati kakak-kakak sekolah minggu, imam musik, dan pembawa firman, supaya sehat-sehat selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita beribadah yuk. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya semua adik-adik? Apa kabar nih adik-adik? Pasti kabarnya baik luar biasa ya Kak Har? Iya, baik Iya. dan luar biasa. Adik-adik kita sudah siap untuk beribadah hari ini? Yang siap katakan yes. Yes. Pastinya Oke. sudah siap. Adik-adik duduk ya. yang manis ya. Sikap berdoanya. Ya, siapkan hatinya buat Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Iya. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan dan terima kasih sama Tuhan Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ayo adik-adik kita naikkan syukur sama Tuhan. Terima Kami kasih. tinggikan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus. Haleluya. Kami naikkan Terima syukur kasih kami, Tuhan. Haleluya. 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 Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau beserta kami Tuhan. Engkau besertaku, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku Tak pernah pernah berhenti, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berakhir. Berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Yuk adik-adik kita ulangi dari awal lagu ini lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Bapakku yang baik, Ya Tuhan, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya.
pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Tak pernah berakhir, Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. tak pernah berakhir. Tak pernah Ya Tuhan, berakhir, kasih setiamu tidak pernah berakhir di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam Yesus. hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita sembah Tuhan adik-adik. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Engkau baik Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Engkau baik Bapa. Tuhan Yesus Haleluya. ajaib. Terima kasih Tuhan. Buat Terima kasih Bapa. setiamu, buat segala Haleluya. kebaikan-Mu. Kami Terima tinggikan, kasih Tuhan. kami agungkan, Tiada berakhir kasih kami setiamu muliakan di dalam nama-Mu hidup kami. Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, Haleluya. hadirlah di setiap rumah adik-adik kami pagi hari ini Tuhan. Engkau menjamah melamar setiap adik-adik kami. Hadirat-Mu turun, Roh Kudus memenuhi adik-adik pagi hari ini di dalam nama Tuhan Kami Yesus. tinggikan, kami agungkan. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan penyembahan-Mu yang terbaik adik-adik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Tak pernah berakhir kasih setiamu Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. tak pernah berakhir. Tak pernah Ya berakhir Tuhan. kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Yesusku. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya.
percaya Tuhan, kasih setiamu tidak pernah Amin. berakhir di dalam setiap kehidupan kami, di setiap kehidupan adik-adik kami sekolah Amin. minggu. Tuhan Yesus, terima kasih bila setiap kami anak-anakmu hanya selalu Yes. berharap kepada Tuhan. Terima Amin, kasih Yesus. Tuhan. Terima Lalu kasih, sebentar Tuhan kami Yesus. akan bersorak-sorai, bersuka cita lebih lagi memuliakan namamu. Amin. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Adik-adik yang siap bersorak-sorai, bersuka cita buat Tuhan lebih lagi, katakan Amin. Haleluya. 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 Adik-adik diberkati oleh Tuhan. Ya, Haleluya. diberkati ya. Yuk, hari ini kita mau bersorak lebih lagi buat Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri semuanya. Yuk kita Oke. bangkit berdiri. Bangkit berdiri semuanya. Hari ini kita mau menyanyikan lagu apa, Kahar? Mau menyanyikan lagu KASIH. Wah, pasti adik-adik udah tahu ya. Pasti udah tahu ya, Kahar. Pakai gerakan ya. Pakai gerakan ya, Kak. Oke. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih, 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 kasih kasih kasih, kasih 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 kasih, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Dalam Yesus. Dalam Yesus ada sesaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus Ada sukacita. ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada bersaudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya, silakan duduk adik-adik. Ya, Ya, tiba kita waktunya mau kita mendengarkan firman kita mau doa Tuhan. syafaat dulu. Ya, kita mau doa syafaat. Kita mau doa syafaat dulu ya adik-adik. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan karunia-Mu sampai kami masih bisa beribadah dan diberi kesehatan sampai hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami berdoa untuk untuk Indonesia ini Bapak, agar Indonesia ini dipulihkanlah kembali seperti dulu Bapak, karena kami ingin melakukan aktivitas seperti dulu dan kami ingin berkumpul bersama saudara seiman kami Bapak, agar bencana-bencana segala banjir apa tidak akan terjadi di Indonesia ini Bapak, karena kami yakin dan percaya Bapak tidak ada mustahil bagimu Bapak. Kau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Yesus negara Indonesia ini Bapak, agar tidak akan ada lagi yang terjadi hal-hal yang aneh Bapak di Indonesia ini Bapak. Tuhan, sekarang kami berdoa juga untuk pembina rohani kami Bapak, kiranya Kau berkati Pak Niko beserta 4 wakilnya, Pak Adi beserta 2 wakilnya, dan Pak Yoki beserta 2 wakilnya. Bapak, kiranya berkati keluarganya, anaknya, cucu, mantunya Bapak, agar dimanapun mereka berada bisa menjadi berkat, dan apa yang mereka lakukan semoga selalu berhasil Bapak. Tuhan, sekarang kami juga ingin berdoa juga untuk kota Tangerang dan kota Banten ini Bapak,
agar kota Tangerang dan Banten ini Bapak tetap dilindungi dalam kuasa darah-Mu Yesus, dan agar kota Banten, kota Tangerang ini tidak menjadi zona merah Bapak, agar penyebaran penyakit COVID-19 ini tidak terlalu berjalan luas di kota Tangerang dan kota Banten ini Bapak. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa juga untuk kakak sekolah minggu, kiranya Kau berkati kakak sekolah minggu Bapak, agar kakak sekolah minggunya diberikan kesehatan Bapak, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang beban berat Kau lepaskan Bapak, agar apa yang mereka lakukan selalu berhasil Bapak, dan dimanapun mereka berada mereka selalu bisa menjadi berkat, agar kakak sekolah minggu ini bisa mengajarkan adik-adiknya yang lebih baik lagi Bapak. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa juga untuk teman-teman kami yang ada di rumah Bapak, berkati mereka satu persatu Bapak, berikanlah mereka roh yang bersemangat Bapak untuk beribadah, dan agar apa yang mereka perbuat selalu berhasil Bapak, maupun lagi belajar online Bapak. Tuhan, sekarang kami ingin doa juga untuk papi maminya Bapak, agar papi maminya bersemangat beribadah juga Bapak, dan mengajarkan anaknya dan mengajak anaknya untuk beribadah tepat waktu Bapak. Terima kasih Tuhan dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, jangan lupa ya, persembahan untuk sekolah minggunya kalian bisa titip ke papi mami ataupun ke nomor rekening ada di bawah ini ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita. Ya, kita siapkan hati kita. Baik, tiba waktunya kita dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita adik-adik. Duduk yang manis, duduk yang rapi. Siapkan hatinya untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hati. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku mengikuti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anakmu yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku mengikuti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anakmu yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan, anak Tuhan yang manis. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati setiap adik-adik kami sekolah minggu. Roh Kudus tolong sehingga setiap adik-adik kami boleh mengerti akan setiap firman-Mu yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, hari ini berjumpa lagi dengan kakak ya.
Mungkin adik-adik juga belum kenal kakak. Kakak perkenalkan diri ya. Nama kakak Jonas. Dan kakak hari ini membawakan cerita nih buat adik-adik untuk tema rendah hati. Nah, kita mau belajar tentang rendah hati hari ini. Kita mau berdoa dulu yuk sebelum kita dengar firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap ya Tuhan untuk belajar firman Tuhan, untuk belajar cerita Alkitab hari ini. Pimpin kami, tolong kami supaya kami mengerti dan melakukan firman Tuhan. Kami siap Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik kakak mau bawa cerita nih tentang satu anak yang hebat ya, yang punya sikap rendah hati ya. Hari ini kakak mau kasih tahu adik-adik, kita mau belajar bagaimana kita tetap rendah hati walaupun kita mengalami sesuatu yang gak enak, walaupun kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman buat kita, tapi kita mau tetap rendah hati. Nah, kakak mau cerita tentang Yusuf. Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub. Yusuf adalah anak kesayangannya dari Bapak Yakub. Dan Yusuf diberikan sesuatu yang sangat indah oleh papanya. Nah, Yusuf juga punya kakak-kakak yang lebih tua dari Yusuf. Pada waktu itu Yusuf diberikan jubah. Hanya Yusuf yang diberikan baju yang indah, jubah yang indah. Dan itu membuat kakak-kakaknya Yusuf menjadi lebih iri hati, menjadi lebih tidak suka sama Yusuf, karena mereka merasa Yusuf yang paling disayang. Nah adik-adik, cerita ini kakak ambil dari kitab Kejadian 37 sampai Kejadian 50. Nanti ceritanya dibaca di rumah lagi ya sama papa mama. Minta tolong papa mama supaya adik-adik juga bisa lebih mengerti firman Tuhan yang adik-adik pelajari hari ini. Nah, karena Yusuf sangat disayang papanya, suatu kali Yusuf diberikan baju yang sangat indah yang membuat Yusuf sangat-sangat dibenci oleh kakaknya. Belum lagi nih adik-adik, Yusuf juga pernah menceritakan mimpi bahwa dia akan menjadi seorang penguasa, menjadi raja, dan bahkan kakak-kakaknya pun tunduk sama Yusuf. Waduh, kakak-kakaknya makin gak suka sama Yusuf, makin membenci sama Yusuf karena dia merasa Yusuf anak yang paling kecil. Masa kita harus menyembah dan tunduk kepada Yusuf? Kan gak mau ya, karena Yusuf harusnya yang menghormati mereka. Tapi Yusuf tahu mimpi itu bukan berasal dari dia sendiri. Yusuf mendapatkan mimpi itu dari Tuhan. Nah, suatu kali Yusuf punya tugas nih dari papanya. Tugasnya apa ya? Tugasnya adalah Yusuf harus mengantarkan makan siang untuk kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan domba di padang. Dari rumah Yusuf mengantarkan ke kakak-kakaknya makanan-makanan yang diperlukan mereka untuk makan siang pada waktu itu. Dan Yusuf pergi dong menggunakan yang namanya jubah yang dari papanya. Jubah yang indah tersebut dengan bangga dia kenakan, dia pergi mengantarkan makanannya untuk kakak-kakaknya. Nah, sampai di padang, ketika bertemu dengan kakak-kakaknya ternyata sudah merencanakan sesuatu yang jahat kepada Yusuf. Merencanakan apa nih? Ternyata mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Tetapi ada satu kakaknya yang bilang, tidak usah kita bunuh. Kita buang saja dia ke dalam sumur dan jubahnya kita robek-robek dan kita kasih darah dari anak domba supaya papanya nanti menyangka bahwa Yusuf dimakan oleh binatang buas. Jadi mereka gak harus bunuh adiknya. Mereka bilang sama papanya bahwa Yusuf sudah dimakan oleh binatang buas. Dan pada waktu itu Yusuf dipegangin oleh kakak-kakaknya, jubahnya dilepas, dan Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering, dibuang ke dalam sumur yang kering, dan jubahnya diambil oleh kakak-kakaknya, dirobek dan dicelupkan ke dalam darah domba yang disembelih. Sehingga ketika mereka pulang ke rumah papanya, mereka cerita bahwa Yusuf sudah dimakan oleh binatang buas. Nah, nggak sampai di situ adik-adik. Ternyata lewatlah beberapa orang dari Midian, seorang pedagang. Pada waktu itu mereka melihat, kakak-kakaknya melihat orang-orang ini dan berpikir, wah, gimana kalau kita jual saja Yusuf kepada mereka? Kita jual dia menjadi budak. Adik-adik tahu, Yusuf diambil dari sumur dan Yusuf dijual ke mereka. Yusuf dijual sebagai seorang budak. Budak itu apa adik-adik?
Budak adalah orang yang dikerjakan secara paksa tanpa diberikan upah. Yusuf dijual sendiri oleh kakak-kakaknya. Dia dijual kepada orang-orang Midian. Dan mereka membawa Yusuf kemana adik-adik? Mereka membawa Yusuf ke Mesir. Di Mesir Yusuf dijual dan dibeli oleh seorang yang bernama Potifar. Potifar ini adalah kepala pengawal Raja Firaun pada waktu itu. Dan dia dijual menjadi budak di dalam rumah seorang Potifar. Tetapi pada waktu itu Yusuf mendapatkan masalah lagi adik-adik. Yusuf dituduh, difitnah melakukan perbuatan yang jahat oleh istrinya Potifar. Sehingga Potifar membawa Yusuf dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Wah, ceritanya Yusuf benar-benar sedih adik-adik. Sudah dijual oleh kakak-kakaknya, difitnah lagi, dijadikan budak, dan dia harus dipenjara lagi. Wah, hidup Yusuf benar-benar gak enak ya. Dia mengalami proses adik-adik. Proses di mana hidupnya tidak enak. Sampai suatu kali raja di Mesir mendapatkan mimpi adik-adik. Setelah bertahun-tahun kemudian ada mimpi yang diceritakan oleh raja Mesir. Di mana mimpi itu dia tidak mengerti. Dia bingung mimpinya kok seperti ini. Dan dia panggil semua orang-orang di Mesir yang bisa mengartikan mimpinya raja ini. Tapi nggak ada satupun orang yang tahu arti mimpi dari Raja Firaun. Sehingga Raja Firaun makin bingung. Raja Firaun makin heran siapa yang bisa mengartikan mimpinya. Nah, karena Yusuf pernah dipenjara di Mesir, Yusuf pernah punya teman nih. Teman kepercayaan Raja Firaun juga yang pernah dipenjara. Dan pada waktu itu temannya Yusuf ini yang ada di penjara pernah bermimpi juga. Dan Yusuf mengartikan mimpinya dengan pertolongan Tuhan. Dia ingat nih, temannya ini waktu di penjara sudah bekerja lagi di istana raja. Wah, dia ingat nih Yusuf pada waktu itu. Dia beritahu raja bahwa ada seorang bernama Yusuf di penjara yang bisa mengartikan mimpinya raja. Sehingga akhirnya Yusuf menghadap raja. Dan Yusuf menceritakan semua arti dari mimpi raja. Dan mimpinya ini mengenai peristiwa yang akan terjadi di Mesir. Di mana peristiwa itu adalah peristiwa kelaparan. Bencana kelaparan di mana akan melanda seluruh negeri. Dan Yusuf mendapatkan hikmat pengetahuan dari Tuhan. Supaya raja mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi yang namanya peristiwa kelaparan ini. Dan raja senang ketika Yusuf mengartikan mimpinya raja. Dan raja akhirnya memberikan Yusuf hadiah. Wah, di sini nih adik-adik proses dari kehidupan Yusuf. Yusuf mendapatkan hadiah. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kepercayaan raja. Dan Yusuf mengatur segala sesuatunya kepada orang Mesir. Dipercayakan banyak hal oleh Raja Firaun sehingga Yusuf juga memerintah di Mesir. Nah, suatu kali kelaparan itu terjadi. Dan ternyata kakak-kakaknya Yusuf juga mengalami kelaparan. Dan mereka mendengar bahwa di Mesir ada yang namanya makanan, persediaan makanan. Pergilah mereka ke Mesir. Sampai di Mesir mereka bertemu dengan Yusuf yang sudah menjadi penguasa di Mesir pada waktu itu. Dan mereka tidak mengenali Yusuf itu adalah saudara mereka. Yang mereka tahu Yusuf sudah mati mungkin, sudah jadi budak mungkin, nggak mungkin jadi seorang raja. Dan pada waktu itu mereka nggak sadar bahwa yang mereka temui itu adalah Yusuf saudaranya. Dan Yusuf mengenali kakak-kakaknya adik-adik. Tapi pada waktu itu Yusuf tidak bersikap sombong. Yusuf tidak bersikap membalas kakak-kakaknya yang berbuat jahat kepada Yusuf. Pada waktu itu Yusuf menerima kakak-kakaknya, menerima mereka, memberikan bantuan, menolong kakak-kakaknya. Bahkan Yusuf memperkenalkan diri dan berkata bahwa dia tidak membenci kakak-kakaknya. Dia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada Yusuf itu karena kehendak Tuhan. Dan Tuhan mau pakai Yusuf untuk menjadi penolong untuk keluarganya dan juga bapaknya. Yang pada waktu itu juga mengalami yang namanya kelaparan. Dan kakak-kakaknya, saudara-saudaranya sangat-sangat takut. Pada waktu mereka tahu itu adalah Yusuf.
Mereka takut kalau Yusuf akan balas dendam. Mereka takut kalau Yusuf akan membalas semua perbuatan jahat mereka kepada Yusuf. Tapi Yusuf tidak melakukan itu. Justru Yusuf mengampuni mereka, menolong mereka, memberikan bantuan kepada mereka, dan berkata bahwa segala sesuatu Tuhan yang sudah atur. Tuhan punya rencana. Tuhan pakai dia. Walaupun prosesnya Yusuf bukan proses yang gak enak. Bukan proses yang enak, tapi proses yang gak enak. Tapi Yusuf tahu dari proses itu dia belajar untuk rendah hati, nggak sombong, nggak marah, nggak balas dendam. Nah, adik-adik, dari cerita ini kakak mau adik-adik belajar sesuatu. Kakak juga belajar, adik-adik juga belajar. Apa yang kita pelajari adik-adik? Kita belajar bahwa mungkin saja adik-adik pernah mengalami hal-hal yang nggak enak. Mungkin di sekolah adik-adik dibully, mungkin adik-adik dibenci, mungkin adik-adik diperlakukan hal-hal yang gak enak. Tapi satu hal yang adik-adik harus belajar seperti Yusuf, harus punya sikap hati yang rendah hati. Jangan marah, jangan sombong, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi minta pertolongan Tuhan supaya adik-adik punya hati yang rendah hati, yang menerima proses apapun yang adik-adik alami. Mungkin waktunya panjang, mungkin Tuhan tolong adik-adik gak sekarang, nanti ada waktunya Tuhan yang terbaik. Adik-adik dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Rendah hati gak bikin kamu jadi orang yang lemah, tapi rendah hati membuat kamu jadi kuat seperti Yusuf, menjadi orang yang hebat seperti Yusuf. Dipakai Tuhan. Dan mungkin saja suatu kali orang-orang yang berbuat jahat kepada adik-adik juga akan mendapatkan bantuan adik-adik. Adik-adik akan menjadi berkat juga buat mereka, dan mereka juga ditolong. Nah, hari ini kita mau belajar adik-adik supaya melalui proses apapun yang adik-adik alami, adik-adik nggak mudah sakit hati, nggak mudah marah, nggak mudah sombong, nggak mudah balas dendam, tetapi rendah hati, mengucap syukur sama Tuhan. Biar Tuhan nanti yang tolong kamu, Tuhan yang pakai kamu, supaya kamu jadi orang-orang hebat seperti Yusuf. Mau ya dipakai Tuhan hebat seperti Yusuf, supaya hidup kamu menjadi berkat buat banyak orang. Nah, ayat hafalannya hari ini kakak mau kasih dari kitab yang akan menjadi berkat juga buat kita. Oke, kita mau baca ayat hafalannya dari Yesaya 66 ya. Yesaya 66 ayat 2 ya, dimana isinya bilang begini, tetapi kepada orang inilah aku memandang, kata Tuhan, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Apa yang Tuhan akan berikan? Tuhan akan tolong, Tuhan akan bela kamu. Ya, walaupun kamu dalam keadaan sulit, tertindas, mungkin dibenci orang, dibully teman-teman, disakiti, dijauhi, jangan khawatir. Ada Tuhan yang bela kamu. Ada Tuhan yang akan membuat kamu jadi orang yang hebat. Kuncinya apa adik-adik? Syaratnya, rahasianya adalah rendah hati. Jangan mudah marah, jangan mudah membalas kejahatan, tetapi berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang membela kamu, Tuhan yang membuat kamu kuat, dan Tuhan yang akan pakai kamu jadi orang-orang yang hebat, sehingga Tuhan Yesus yang dimuliakan di dalam hidup kamu, sehingga nama Tuhan yang akan menjadi hebat juga di antara banyak orang melalui hidup kamu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Jadilah pelaku firman Tuhan ya. Lakukan firman Tuhan sama seperti Yusuf, supaya kamu juga jadi orang-orang hebat yang dipakai Tuhan. Amin. Yuk kakak ajak adik-adik berdoa. Kita mau berdoa buat firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya buat cerita firman Tuhan hari ini. Biar kami mau dipakai seperti Yusuf Tuhan. Walaupun kami mengalami hal-hal buruk, walaupun kami mengalami hal-hal yang gak enak, tapi kami mau tetap percaya dan rendah hati. Dan kami tahu Tuhan akan tolong kami, bela kami. Bahkan Tuhan akan membuat kami menjadi orang yang kuat,
orang yang hebat yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat seperti Yusuf. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami selalu melakukan firman Tuhan dan menjadi berkat, menjadi saksinya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, jaga kesehatan, dan rajin belajar. Jadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, yang taat sama Tuhan dan juga sama papa mama di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.